To explain all nature is too difficult task for any man or even for any one age. This much better to do a little with certainty and leave the rest for others that come after than to explain all things by conjecture without making sure of anything. Menjelaskan seluruh alam semesta itu ya pasti terlalu sulit bagi siapapun atau kapanpun. Akan lebih baik menjelaskan sedikit yang sudah pasti dan membiarkan sisanya untuk orang lain yang datang kemudian, daripada menjelaskan semuanya dengan kira-kira saja tanpa memberi kepastian apapun. Jadi ini himbauannya untuk para ilmuwan, kamu sadar dirilah, kamu itu manusia yang terbatas. Jangan berambisi ngerti semuanya, ingin menjelaskan semuanya. Biasanya orang yang berambisi semacam ini, ingin pinter segala hal, dalam banyak hal dia hanya menebak-nebak saja, mengira-ngira saja. Mending kamu sadari, oh Pak saya itu mahasiswa bidang ini, ngertinya bidang ini, itu pun saya fokus ke beberapa mata kuliah ini yang ingin saya dalami. Yang lain saya hanya sekedar tahu, tapi saya mendalamnya di sini, yang saya pasti paham bidang ini. Itu lebih realistis. Jadi wajar orang itu tidak ngerti segalanya, katanya Newton. Karena apa? To explain all nature too difficult. Alam semesta ini luas, kompleks. Kita manusia terbatas. Maka tidak hina kalau kamu ngertinya hanya satu bidang saja. Bidang lain, ya biarkan untuk orang lain. Ilmuwan lain menjelaskan sesuai perspektif mereka masing-masing. Yang biologi menjelaskan biologinya, yang psikologi menjelaskan psikologinya, yang astronomi menjelaskan astronominya. Jangan nekat mengklaim dirimu, saya Pak ngerti semuanya. Begitu kamu bilang kamu ngerti semuanya, mungkin orang akan bilang berarti kamu tidak ngerti apa-apa. Kalau bahasa kampusnya orang generalis. Orang generalis itu merasa apa-apa ngerti. Ini ngerti, itu ngerti, dikit-dikit. Orang generalis itu malah jarang kepake. Di dunia ilmiah itu kan misalnya ada diskusi tentang apa, itu yang diingat duluan kan bukan generalis tapi spesialis. Saya ingin diskusi tentang fisika Pak. Oh iya itu, di sana ada orang ahli fisika, itu malah diingat. Tapi kalau kamu ngerti mau macam-macam, kamu diingatnya belakangan. Pak, yang narasumber tadi tidak bisa Pak. Oh masih ada ahli fisika di sana. Oh itu juga tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Ya sudahlah itu aja. Katanya apa aja ngerti kok. Ya. Nah itu nasibnya orang yang generalis, ngerti apa saja. Tidak realistis. Bahwa kamu harus ngerti banyak hal ya, tapi tidak harus mendalam di semua ilmu. Malah tidak realistis. Kamu harus profesional, makanya dunia modern itu dikenal profesionalisme, mendalam di satu bidang ilmu. Dokter itu yang lebih mahal pasti yang spesialis, bukan yang generalis. Kayak di puskesmas itu kan generalis. Dokter umum itu biasanya lebih murah, tapi yang spesialis biasanya lebih mahal, ilmunya lebih spesifik. Spesialis mata dengan yang generalis di puskesmas itu kan periksa mata di puskesmas mungkin kamu gratis pakai BPJS. Tapi kalau ke spesialis mata bisa lebih mahal. Bisa. Padahal mungkin kacamatamu kan kacamata yang 25.000 itu. Kalau ke spesialis mata kamu bisa jutaan kacamatanya. Kenapa? Beliau spesialis, ngerti lebih detail tentang penyakit matamu. Apalagi nanti kalau ada spesialis mata kiri misalnya, itu lebih mahal. Kamu kalau sakit mata kiri saja, kalau sakit kanan tidak bisa dia. Oke, terus. Nah, ini usahanya. Dari mana menemukan kebenaran? Truth is the offspring of silence and meditation.
I keep the subject constantly before me and wait till the first dawning opens slowly by little and little into a full and clear light. Kebenaran adalah kediaman dan perenungan. Aku merenunginya terus-menerus di depanku dan menunggu hingga tersingkap pelan, sedikit demi sedikit hingga menjadi cahaya yang terang sepenuhnya. Jadi ilmu itu diperoleh, ya kamu harus, saya bilang tadi, tirakat, direnungi, difikirkan, ditafakuri, sampai terbuka sedikit demi sedikit. Rahasianya terbuka sedikit-sedikit sampai terbuka semua, sampai terang. Jadi meskipun beliau ilmuwan, saintis, eksperimental, tapi ya prosesnya sama kalau semua ilmu lain. Jadi silent and meditation, perenungan dan kediaman. Kalau masih sibuk kemana-mana agak susah menemukan teori baru, ilmu baru. Harus agak tirakat sebentar, menarik diri sebentar untuk berpikir, merenung, sehingga melahirkan hal yang baru. Jadi tips dari Newton ya, kamu harus nyari waktu khusus. Kalau sibuk dengan banyak hal lain, misalnya Pak saya ingin nemu teori untuk skripsi saya ingin nyepi, tapi nyepi terus jejer sama HP yang di situ grupnya puluhan, yang kamu balas terus satu-satu, ada orang ngomong apa ya ndak jadi, ndak ketemu mesti teorinya. Harus agak puasa dikit, termasuk mungkin HP-nya dipuasakan dulu sebentar kalau pas memang sedang butuh merenung. Oke, itu saran dari Newton. Terus ada lagi tentang kreativitas. Ini hubungannya dengan kemandirianmu. Katanya Newton, jika saya menunggu orang lain untuk membuat alat-alat yang saya butuhkan, saya tidak akan pernah membuat apapun. Ini urusan mental. Kalau kalian berkecimpung di dunia ilmu, mentalmu jangan mental juragan yang apa-apa minta dilayani. Jadi ya penuhi kebutuhanmu sendiri. Kamu butuh apa? Kalau memang pengen bikin. Yang kamu butuhkan apa? Kalau hanya nunggu temuannya orang lain, karyanya orang lain untuk kamu lanjutkan, ya kamu tidak akan bikin apa. Kamu hanya mengikuti orang lain. Bikin sendiri. Pak saya nunggu kapan ada kajian tentang alam. Mau gak usah nunggu, mau kamu belajar sekarang. Bukunya banyak, teorinya yang dijelaskan orang lain juga banyak. Jangan nunggu. Banyak yang minta ke saya tema, nunggu. Loh kalau kamu nunggu, aku bisa tahunan ketemu tema yang kamu minta. Kalau memang butuh, mbok sekarang kamu belajar. Buka bukunya, gali, jelajahi. Jadi itu kuncinya kreativitas. Bahkan sampai level you have to make the rule, not follow them. Kamu harus jadi mainstream, jangan jadi follower. Kamu harus jadi trendsetter. Saintis itu menciptakan hal-hal baru yang banyak diikuti orang. Jangan hanya jadi follower. Itulah. Padahal kamu mengikuti ribuan orang, followermu cuma 2. Iya, itu pun dari akunmu yang lain yang kamu bikin sendiri. Iya, kamu cuma follower ngikuti orang lain yang nggak ada yang ngikuti kamu. Cirinya saintis itu dia bikin hal yang baru, yang original, yang menarik karena dibutuhkan oleh orang lain. Kalau kamu memproduksi ini, otomatis nanti followermu banyak karena dia dibutuhkan oleh orang lain. Maka you have to make the rules, not follow them. Kamu yang bikin aturan, jangan kamu ikut aturannya orang lain. Berarti kamu tidak kreatif. Oke, jadi itu rumusnya seorang saintis.